call center klinik. Baik, berikutnya yang pasti kita nantikan nih dari teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Sebelumnya kita coba panggil dulu ya kepada Ibu Gina. Halo Ibu Gina, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sepertinya nih dari teman-teman udah nggak sabar ya untuk bisa menyimak materi yang akan dibawakan dari Ibu Gina nih. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Ergina Derajat Utami sebagai salah satu dokter utama klinik utama Sahatis C. Sarante. Kepadanya saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya ya untuk pagi hari ini untuk kita sharing atau bertukar ilmu tentang gangguan somatisasi dan juga rasa cemas ya. Untuk pagi ini ada dua hal yang bakal kita ceritakan, kita bahas, yaitu gangguan somatisasi sama gangguan cemas. Ya, pertamakan dulu terlebih dahulu, mungkin ya saya Dr. Gina Derajat Utami, dokter di klinik Utama Sehati, sudah bergabung dari 2019 di klinik Sehati ya. Oke, kita mulai aja untuk Bapak Ibu. Yang pertama, ini di next slide-nya. Halo? Oke. Next. Aja. Dilanjut aja deh, next. Slide selanjutnya. Udah dok, muncul nggak? Nggak, ini ya. Yang ODMK slide ketiga. Muncul nggak? Nah, oke. Jadi, Bapak Ibu, sebelum maju ke pembahasan, untuk ini mau memberitahu dulu tentang ada istilah ODMK dan juga ODGJ. Jadi kan ini tentang masalah kejiwaan ya, masalah kesehatan tentang kejiwaan. Jadi ada dua istilah dulu yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada ODMK. ODMK itu merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko gangguan jiwa. Next. Slide selanjutnya ini ada istilah ODGJ. Nah, kalau untuk ODGJ adalah seorang yang mengalami kumpulan gejala dari gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan tingkah laku yang menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai manusia. Jadi, kalau untuk yang ODMK, dia orang yang punya masalah kejiwaan, namun masih ringan, sehingga masih bisa untuk beraktivitas, bersosialisasi. Namun dia memiliki masalah kejiwaan yang bisa menyebabkan gangguan cemas atau panik pada orangnya. Sedangkan ODGJ adalah orang yang memang memiliki gangguan kejiwaan yang tingkatannya itu sudah berat. Jadi untuk bersosialisasi saja sulit gitu ya. Next, slide selanjutnya. Kemudian ada gangguan jiwa yang sering ditemukan masyarakat. Nah, kalau untuk gambaran seperti ini yang sering kita temukan di masyarakat, punten, misalnya mungkin di jalan atau di tempat umum, gitu ya. Nah, ini adalah mungkin dengan sebutan ODGJ. Jadi, seseorang yang memiliki gangguan mental itu tidak semuanya itu adalah ODGJ, ya. Jadi, kalau misalnya ada saran, lanjut deh ke dokter spesialis kejiwaan, itu belum tentu dikatakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa.
Jadi bisa jadi aja dia dengan istilah ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Gitu. Nah, yang kita akan bahas adalah yang ODMK ini. Next, slide selanjutnya. Nah, ODMK. Nah, ini salah satunya itu adalah ada gangguan somatoform yang menjadi topik pagi ini ya. Pertama, gangguan somatoform itu sendiri adalah keluhan gejala fisik yang berulang yang disertai permintaan pemeriksaan medis meskipun sudah berkali-kali terbukti hasilnya negatif dan sudah dijelaskan oleh dokter bahwa tidak ditemukan kelainan fisik yang menjadi dasar keluhannya. Jadi ini banyak yang dikeluhkan oleh seseorang, terus dia dilakukan pemeriksaan oleh dokter, tapi nggak ketemu apa-apa. Hasilnya semuanya bagus atau negatif, ya. Jadi nggak ditemukan kelainan fisik yang menjadi dasar keluhannya. Nah, ini adalah gangguan somatoform, ya. Next. Slide berikutnya. Nah, gangguan somatoform ini ada beberapa jenisnya. Ada gangguan somatisasi, gangguan konversi, hipokondriasis, gangguan dismorfik tubuh, atau gangguan nyeri. Mereka mirip-mirip ya. Yang bakal menjadi fokus pagi ini adalah yang gangguan somatisasi. Next. Nah, gangguan somatisasi ini tadi ya, banyak keluhan yang melibatkan banyak organ tubuh. Sifatnya ini dia kronis ya, atau lama, menahun ya, disertai distres psikologis, jadi ada stresnya. Kemudian juga ada gangguan fungsi dalam bersosialisasi maupun dalam pekerjaan, serta perilaku untuk mencari bantuan medis yang berlebihan. Ya, jadi banyak keluhan, nggak ada temuan fisik ketika diperiksa oleh dokter, terus sifatnya kronis. Kronis ini adalah sifatnya minimal setidaknya 2 tahun secara berturut-turut ya. Itu. Terus berikutnya. Nah, untuk angka kejadiannya ternyata lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki untuk gangguan somatisasi ini. Karena mungkin perempuan sedikit-sedikit kepikiran, sedikit-sedikit kepikiran. Mungkin lebih sering terjadi pada wanita. Dan gangguan somatisasi ini sering muncul juga pada usia sebelum 30 tahun ya, walaupun memang mungkin banyaknya ketika sudah di atas 30 tahun, terutama juga mungkin pada lansia. Karena kalau pada lansia, mungkin pada orang tua kita, itu kan setelah pensiun jadi banyak pikiran ya, tidak ada aktivitas, mikir, ngelamun, jadi kemudian juga mulai banyak yang terasa, sehingga malah bisa jadi berlebihan keluhannya ya. Next, berikutnya. Oke. Nah, apa penyebab dari gangguan somatisasi? Next, berikutnya. Slide 11. Oke. Nah, ini. Faktor penyebab dari gangguan somatisasi itu ada 3 ya. Ada faktor psikososial, psikologis maupun genetik. Kalau genetik ya sudah, genetik maksudnya bawaan dari DNA gennya dia sendiri, dari keturunan. Kalau faktor biologis dari tubuhnya, apakah ada cedera otak atau tidak, misalnya riwayat kecelakaan atau apa yang menyebabkan kerusakan otak. Kemudian juga adanya penggunaan obat-obatan narkoba atau narkotika yang sehingga menyebabkan gangguan dari fungsi tubuh ya. Gitu. Kemudian juga penyakit otak yang lainnya itu bisa juga menyebabkan. Kemudian faktor psikososial. Faktor psikososial ini adalah seseorang yang tidak bisa menyesuaikan dirinya. Kemudian juga ketika ada masalah sosial dia tidak mampu mengatasinya. Nah, ini faktor psikososial ya. Nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau perubahan di lingkungan sekitarnya. Kemudian next. Nah, gejalanya itu tadi gejalanya sangat banyak yang dikeluhinnya ya. Terus punya riwayat medis yang panjang sama kompleks. Panjang, jadi tadi di kriteria diagnosisnya aja minimal itu 2 tahun ya. Jadi nggak sebentar waktunya, ini lama. Dan butuh waktu. Dia biasanya pasiennya ini sering ada istilah shopping doctor. Shopping doctor itu dia senang
Untuk pergi ke dokter ini dia mengeluhkan keluhan ini. Kemudian ganti lagi dengan dokter ini. Ganti lagi dokter ini. Karena yang mengalami gangguan somatoform itu biasanya tidak menerima eh, masukan atau nasihat dari dokternya atau diagnosis dari dokternya. Dia merasa nggak puas, ah bukan ini sakitnya. Dia pergi lagi ke dokter lain. Ngeluhin ini. Kemudian nggak puas lagi, nggak nerima lagi masukan dari dokternya. Berobat lagi, datang lagi. Terus berulang selama 2 tahun minimal ya. Kemudian nah ini keluhannya ya, gejalanya itu bisa macam-macam next. Nah, gejalanya ini bisa mual muntah, sakit nelen, nyeri lutut, sesak nafas, pelupa, maksudnya pelupa lebih pelupa dari biasanya ya, tidak fokus nih. Terus ada cemas dan juga depresi. Terus percaya bahwa mereka tuh sakit hampir sepanjang masa hidupnya. Kalau untuk yang lansia tuh, selama hidupnya tuh dia ngalamin keluhan yang itu terus sering dirasain. Padahal udah berobat dan baik-baik aja dan menurut dokter. Gitu ya. Next berikutnya, lanjut. Nah, nih sering ngalamin nyeri kepala, sakit gigi atau rahang, jantungnya berdebar, sakit perut, keringat malam hampir tiap hari. Terus juga jari-jarinya kerasa sakit, kakinya lemes, kram, bahunya kerasa tegang, lemes, lelah gitu ya. Terus kemudian juga ada nih contohnya seperti ini. Jadi pasiennya ketika menggambarkan keluhan itu biasanya secara dramatis, terus emosional, tapi dia bersemangat untuk menceritakan keluhan-keluhannya. Jadi tidak sesuai ya, terlihat mengeluhkan sakit, tapi pasiennya bersemangat untuk menceritakan keluhannya ya, untuk gangguan somatisasi ini. Jadi salah satu contohnya seperti ini mungkin simpelnya. Ada seseorang datang mungkin ya untuk berobat, dia merasa sering lemas atau lelah. Terus diperiksain dok, saya mengalami anemia, sering lemas, sering ini, nggak bisa beraktivitas, rasanya pusing, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pasiennya ketika datang segar penampakannya, cerah gitu ya, masih bisa berdandan untuk perempuan. Terus kemudian ya udah bu, saya periksa cek lab karena pasiennya merasa khawatir ya, cemas. Oke deh, biar ibu tenang, kita periksa deh untuk membuktikan apakah betul anemia atau tidak. Dilakuin pemeriksaan yang mengarah ternyata tidak ada anemia. Tapi pasiennya ke saya, oh ini kok dok masih merasa ini. Akhirnya dilakuin pemeriksaan lebih lanjut, apakah ada sesuatu di dalam darahnya yang tidak normal. Dilakuin pemeriksaan tambahan lainnya, pemeriksaan lab kah. Tapi hasilnya masih bagus juga, tidak ditemukan apa-apa. Tapi pasien masih merasa bahwa saya sakit ini, saya mengalami ini lemah letih lusuh, saya anemia ini. Nah, itu salah satu contohnya. Terus contoh yang kedua, misalnya pasiennya ngalamin jantungnya yang tadi ini digambar berdebar. Saya sering berdebar dok, nyeri dada, sesek. Kan. Oke, diperiksa sama dokternya. Nggak ada sesuatu yang mengarah ya. Ini baik-baik aja pemeriksaan fisiknya, tapi pasiennya masih mengeluhkan. Tapi saya sering sesek dok, nyeri dada. Oke bu, kalau gitu kita periksa. Periksa di ronsen, hasilnya ternyata labnya bagus. Terus juga udah di lab masih ngeluhin juga. Oke, direkam jantung, Bu, dirujuk ya ke dokter spesialis jantung. Dilakuin rekam jantung, dilakuin echo ya atau USG jantung, hasilnya juga masih bagus, masih normal. Itu. Tapi pasien masih mengeluhkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gangguan somatisasi gitu kan. Jadi dia ngeluhin banyak keluhan, tapi setelah dilakuin pemeriksaan fisik, bahkan pemeriksaan penunjang atau lab dan sebagainya itu hasilnya baik-baik aja gitu. Dan dia nggak puas sama penjelasan dokter. Akhirnya dia pergilah ke dokter yang lain. Dia ngeluhin lagi ini itu. Nggak puas lagi, pergi lagi ke dokter yang lain. Nggak puas lagi, pergi lagi. Makanya disebut dengan shopping dokter ya. Jadi bukan shopping belanja, tapi shopping dokter. Gitu. Kemudian berikutnya, lanjut.
Oke, nah biasanya gangguan somatisasi biasanya berhubungan juga dengan gangguan mental lainnya. Jadi kayak depresi, gangguan kepribadian, gangguan akibat penggunaan zat obat terlarang, itu juga gangguan cemas atau fobia. Ini juga sering berkaitan ya. Next. Selanjutnya. Nah, pengobatannya gimana? Untuk pengobatannya ini baiknya dilakukan penanganan oleh satu dokter. Jadi kalau misalnya ditemukan atau dipertemukan dengan dokter yang berbeda, biasanya akan pasiennya mengeluhkan gejala yang lain juga. Ditambah lagi gejala ini, ditambah lagi gejala ini. Jadi tidak mengarah ya biasanya. Terus bisa dilakukan kalau betul diagnosisnya psikosomatis ya, gangguan somatisasi. Nanti biasanya oleh dokter spesialis kejiwaan dilakukan psikoterapi baik individu maupun kelompok. Terus juga obat-obatan yang diberikan itu harus sesuai dengan indikasi jika memang ada gangguan mental yang menyertai gitu ya. Nah, tujuan terapinya juga biasa menyadarkan pasien bahwa kemungkinan besar keluhan tersebut itu disebabkan oleh psikologis pasiennya. Gitu. Ya. Next, berikutnya. Kapan saya harus ke dokter? Kira-kira kapan? Ibu Bapak, ada yang mengetahui kapan harus ke dokter? Tadi kisi-kisinya ada yang udah disebutkan. Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa jawab? Saat ada gejala mungkin, Gejala seperti apa? gejala anxiety mungkin Kak. Atau gangguan Gejala kecemasan yang berlebihan, atau berkeringat. berkeringat? Betul. Berkeringat. Apa kalau misalnya berkeringatnya tuh berapa lama biasanya atau keluhan anxiety? Apakah 3 hari ini nggak bisa tidur, gelisah, langsung ke dokter atau gimana? Biasanya kalau udah ada gejalanya Kak, kayak beberapa hari gitu, mengalami kecemasan, berkeringat, sulit tidur, atau mungkin makanan. Ya gejalanya betul ya. Tapi next selanjutnya. Nah ini sudah berlangsung setidaknya sedikitnya itu 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu kan pasti ada ya mengalami kecemasan, terutama misalnya ketika sedang ada beban kerja, misalnya sudah bekerja ya, atau sedang ada masalah keluarga, konflik bisa juga. Tapi kan nggak langsung untuk ke dokter spesialis kejiwaan. Jadi dari berdasarkan kriteria diagnosisnya aja, jika ditemukan banyak keluhan fisik yang bermacam di berbagai tubuh sudah berlangsung sedikitnya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ngeluhin keluhan itu terus. Udah diperiksa ini itu, nggak ada apa-apa. Nah, ini bisa jadi memang betul mengalami gangguan somatisasi dan harus ke dokter spesialis kejiwaan. Gitu. Terus biasanya ini, tidak mau menerima nasihat dokter kalau tidak ada kelainan fisik. Dia yakin, oh saya sakit ini, padahal udah diperiksa ini itu, pemeriksaan penunjangnya bagus ya. Terus yang ketiga adalah terdapat gangguan fungsi di masyarakat atau berkeluarga. Jadi dia nggak mau tuh bersosialisasi sama keluarganya, nggak mau bersosialisasi di masyarakat, di lingkungannya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sehari 2 hari, saya di dalam terus dok, saya nggak mau ngobrol sama yang lain. Ya insya Allah sih itu bukan ya, masih 2 hari 3 hari bisa jadi itu mah penyesuaian untuk respon kita terhadap cemasnya ya. Tapi kalau udah 2 tahun terus-terusan berlangsung, nah, itu yang harus kita waspadai. Iya. Ya. Kalau gejalanya betul, tadi yang udah disebutin di slide 14 ya, yang ada gambar orangnya tuh, betul bisa keringetan, berdebar, bisa ya, sakit paru, merasa kram, kakinya lemes itu bisa ya. Tapi setidaknya berlangsung selama 2 tahun. Next.
Berikutnya, nah ini gangguan cemas. Jadi tadi gangguan somatisasi juga sering biasanya bersamaan dengan gangguan cemas ya. Gitu. Kalau gangguan cemas itu rasa khawatir yang berlebih sehingga dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Khawatirnya berlebih sampai-sampai orang tersebut itu kegiatan sehari-harinya jadi terganggu ya. Kegiatan yang biasa yang dilakuin itu jadi nggak bisa. Next, berikutnya. Ternyata gangguan cemas itu banyak dan luas jenisnya. Ada masih banyak sebenarnya ya yang lebih spesifik. Cuma yang kita bahas yang awam mungkin ini ada 5 tipe cemas yang tadi slide sebelumnya ya. Jadi cemas itu tipenya macam-macam. Ada yang spesifik atau fobia ya. Terus ada gangguan obsesif kompulsif itu termasuk tipe cemas. Gangguan panik, gangguan stres pasca trauma, terus juga ada gangguan kecemasan yang menyeluruh. Gitu. Bedanya apa sih tiap tipe cemas? Ya, kita bahas ya tiap tipe cemas nih. Next, selanjutnya. Nah, ini. Oke. Kalau untuk tipe cemas nih, jadi ada yang spesifik. Yang pertama itu kan tadi yang pertama itu kan ada yang spesifik atau fobia. Fobia itu terbagi-bagi lagi ternyata. Ada agrofobia, ada fobia sosial atau fobia yang khas. Kalau agrofobia biasanya dia takut ke tempatnya. Dia takut sendirian di tempat ramai. Takut situasinya karena dia berpikir gak bisa menyelamatkan diri di keramaian itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada dia ditempatkan di sesuatu yang ramai, dia ngerasa takut. Dia berpikirnya saya akan kenapa nih kalau di tempat ini saya nggak bisa menyelamatkan diri. Nah itu adalah gangguan cemas yang tipe fobia, tepatnya yang agrofobia. Ya. Terus ada fobia sosial. Nah kalau fobia sosial dia takut situasinya yang ramai gitu. Kalau agrofobia takut tempatnya, ya gitu. Misalnya kayak di tempat umum gitu kan, udah di tempat umum banyak orang pula. Nah ini agrofobia. Kalau fobia sosial, dia takut diejek atau dibicarain sama orang-orangnya. Gitu. Jadi di luar circle keluarga ya. Jadi bukan di dalam keluarga, tapi di lingkungan sosialnya. Saya takut diomongin sama teman saya takut jadi bahan ejekan teman saya. Dia terus di dalam pikirannya ada pikiran itu. Nah, itu gangguan cemas yang tipe fobia sosial. Terus juga ada fobia khas. Nah, kalau fobia khas, ini mungkin pada tahu dan banyak mungkin kalau fobia sosial. Ada teman-temannya, mungkin salah satunya yang mengalami fobia khas. Misalnya, takut permen. Padahal permen kan menyenangkan ya, harusnya bisa makan permen. Tapi kalau fobia khas, orang itu takut sama darah, takut sama permen, misalnya. Takut misalnya kayak ini, naik ke lantai 3, dia takut, atau takut, pokoknya spesifik. Dia takut sama binatang tertentu, padahal binatangnya lucu, gitu kan. Takut sama ikan, padahal ikan nggak ngapa-ngapain, gitu kan. Itu kan bisa, itu adalah fobia yang khas. Nah, ketika mengalami gangguan cemas yang tipe fobia ini, biasanya pasien ini mengalami sesak nafas dan rasa tercekik ya, ketika ada serangan. Next, selanjutnya. Nah, ini gangguan cemas yang lain itu ada gangguan obsesif kompulsif. Ada yang tahu obsesif kompulsif? Dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah dengar. OCD bukan dong? Ya, OCD itu gimana? Jadi kayak kalau bebersih teh harus bersih bisa. Terus kalau misalkan mau buka pintu harus dibersihin. Terus kalau ibu-ibu biasanya kan bebersih terus tuh ya.
Berarti banyak yang mengalami gangguan OCD atau gimana? Tapi berlebihan gak sih, Du? Kayak misalkan nih, pakai apa namanya teh keset, terus kesetnya miring, jadi dianya tuh jadi cemas. Ya, jadi OCD itu betul ya, kurang lebih seperti itu ya. OCD itu kalau misalnya obsesif, obsesif itu artinya pikiran yang berulang. Sedangkan kompulsif adalah tingkah lakunya yang berulang. Jadi kalau misalnya obsesif, dia baru pikirannya aja. Sama nih yang kayak gambar ini. Tadi keluar rumah udah kunci pintu belum ya? Berangkat. Udah belum ya? Perasaan udah dikunci pintu. Udah belum ya? Terus dipikir terus. Ah, belum. Akhirnya dia balik lagi untuk ngecek pintunya. Oh, ternyata udah dikunci. Dia apa? Periksa lagi pintunya. Periksa udah dikunci. Oh, ternyata udah dikunci. Nah, itu kalau sudah menimbulkan atau menghasilkan tingkah laku yang berulang itu disebut dengan kompulsif. Jadi, obsesif adalah pikiran yang berulang, sedangkan kompulsif sudah menghasilkan tingkah laku. Contoh lainnya, misalnya, tadi udah matiin kompor belum ya? Padahal udah dimatiin, tapi dia terus mikir aja, udah dimatiin belum ya? Udah dimatiin belum? Itu obsesif. Kemudian dia bolak-balik tuh ke kompor, cekrek, balik lagi. Tadi udah dimatiin belum ya? Periksa lagi, cekrek. Oh, ternyata udah dimatiin sama dia. Nah, itu adalah kompulsifnya, berupa menghasilkan tingkah laku, gitu ya. Gitu. Nah, itu biasanya jadi sumber stres ya. Biasanya kalau kita ngelakuin aktivitas, setelahnya kita kan jadi seneng, oh jadi bersih, jadi bagus, tertata atau tuh misalnya ya contoh. Tapi kalau OCD, dia menimbulkan rasa stres, terus gangguan aktivitas pada penderitanya ya, gitu. Gitu. Kalau misalnya untuk kejadiannya, biasanya itu selama 2 minggu berturut-turut. Jadi bukan hanya sehari 2 hari. Biasanya 2 minggu berturut-turut, terus setiap hari sampai dia sulit untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Terus aja di kepalanya tuh ada pikiran-pikiran yang berulang sampai menimbulkan tingkah laku paling tidak setidaknya itu 2 minggu secara berturut-turut ya. Jadi kalau misalnya di bawah 2 minggu, insya Allah aman gitu. Jadi kalau udah 2 minggu secara berturut-turut, itu apakah obsesif kompulsif nih, apakah OCD atau tidak, gitu ya. Jadi setelah melakukan tindakannya juga si penderita ini bukannya merasa senang, tapi malah merasa gelisah, stres gitu. Ya, biasanya ini berkaitan juga dengan depresi, gitu. Jadi sampai nggak mau melakukan aktivitas yang lain. Oke. Terus ada gangguan panik. Jenis dari gangguan cemas yang berikutnya itu adalah gangguan panik ya. Gangguan panik ini minimal 1 serangan dalam minimal 1 bulan. Jadi serangan panik ini spontan ya, nggak bisa diperkirakan. Tuh, dia biasanya ngalamin lagi di suatu situasi yang aman seperti biasa, tiba-tiba dia ngerasa kecekik, sesak nafas, gitu. Nah itu terus dadanya langsung berdebar dalam situasi itu. Gitu. Nah itu adalah gangguan panik. Padahal nggak ada pencetus yang lain, lagi beraktivitas biasa, tiba-tiba ngalamin itu. Nah itu bisa ya, gangguan panik. Terus ada gangguan stres pasca trauma. Ini salah satu tipe stres juga ternyata. Pasca trauma, biasanya cemasnya ini diproduksi oleh suatu peristiwa di luar sesuatu gitu ya. Biasanya lebih dari 6 bulan nih, misalnya ada kejadian apa, seseorang itu mengalami kejadian, udah lebih dari 6 bulan, tapi masih ngerasa takut, masih sering kebayang-bayang, mungkin di film-film Korea sering ada gangguan stres pasca trauma ya, di film-film itu, si orang-orangnya ya, dia biasanya sebelumnya mengalami suatu kejadian waktu kecilnya gitu. Itu masih terekam lebih dari 6 bulan, masih ngalamin takut, masih kebayang-bayang kejadiannya. Nah, itu adalah stres pasca trauma ya. Gitu. Next berikutnya. Nah, nih kalau gangguan cemas menyeluruh itu
timbul rasa khawatir yang berlebih disertai dengan gejala yang lain, munculnya tiap hari, bisa dalam waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Jadi kalau misalnya masih di bawah 1 minggu itu masih aman. Tapi kalau misalnya udah berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, itu yang harus kita waspadai, gitu ya. Gejalanya apa aja sih? Next, berikutnya. Nah, gejalanya macam-macam ya. Gejalanya itu ada gejala psikis, hiperaktivitas otonom, atau ketegangan motorik. Next. Ya, salah satu nih, gejala psikis itu apa aja? Gejala psikis yang pertama adalah khawatir akan nasib buruk. Mikirin terus, aduh gimana ya nanti nasib saya 2 tahun lagi. Aduh nanti nasib saya punya mobil nggak ya? Udah kerja nih, udah tahu masih bisa punya mobil gak ya? Tuh masih karirnya gimana ya? Terus merasa udah di ujung tanduk. Ah, kayaknya gak akan bisa ngapa-ngapain deh. Gitu kan. Udah di ujung tanduk, maju salah, mundur salah, jadi sampai pasiennya tuh nggak bisa beraktivitas. Ketika beraktivitas, dicoba kerja, dicoba ini nggak bisa konsentrasi, akhirnya pekerjaannya tidak terselesaikan. Next, berikutnya. Nah, ini hiperaktivitas otonom. Tadi yang keringatnya dingin ya, yang tadi pertama disebutin ya. Terus juga nafasnya meningkat, rasa sesak terus bawaannya pas, tapi diperiksa pemeriksaan fisik hasilnya normal, nggak ada apa-apa ya di paru, bisa ya. Terus jantungnya, next berikutnya, jantungnya berdebar, mual muntah berlebih ya. Terus berikutnya pusing, terus apa lagi, sakit kepala, gelisah, terus lanjut gemeteran, gak bisa santai, mondar-mandir ya, gelisah. Baru juga duduk, udah berdiri lagi, mondar-mandir, duduk nggak bisa, mondar-mandir, gitu ya, nggak bisa santai ya. Karena pikirannya tadi ya, gejalanya salah satunya ya, psikisnya berpikir terus gitu kan, jadi nggak nyaman untuk diam, untuk aktivitas ini. Terus, nah gimana penanganannya? Penanganannya gimana, ibu-ibu, bapak-bapak? Mungkin ada yang udah tahu. Konsultasi mungkin, Kak. Konsultasi. Terus, apa lagi? Ada yang tahu? Oke, next. Next. Nah, ini ya. Relaksasi. Mungkin kita yang umat Islam, apakah meningkatkan ibadah, ya berdoa, itu relaksasi ya. Salah satu ininya juga ya. Penanganannya ya. Ketika ada cemas, ada masalah, relaksasi. Coba dulu ya, kita sama yang di atas sama Allah ya, kita coba relaksasi. Terus olahraga. Olahraga, karena olahraga kan meningkatkan kebugaran, otomatis hormon-hormon atau neurotransmitter ke otak juga akan positif. Jadi nanti output dari otak kita juga akan positif juga ya, untuk pikiran-pikirannya itu jadi lebih positif gitu. Terus hindari alkohol atau obat-obatan terlarang, karena penyebab salah satu tadi dari gangguan cemas ataupun somatisasi itu adalah penggunaan obat-obat terlarang atau alkohol. Nah, zat-zat yang seperti itu bisa mengganggu fungsi otak. Nanti otaknya, pemikirannya juga kan kita jadi outputnya jadi negatif, itu bisa ya. Terus konsultasi ke dokter. Konsultasi ke dokter, kalau misalnya itu bisa dilakukan, bisa ke dokter umum dulu di puskesmas ataupun di klinik. Setelah nanti diperiksa, mungkin apakah ada indikasi atau enggak.
Itu kan kalau misalnya ada indikasi, maka akan dirujuk ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Nanti untuk lebih lanjutnya, biasanya terapinya, kalau memang ada indikasi mengarah ke sana, diterapinya oleh dokter spesialis kesehatan jiwa, gitu. Apakah di psikoterapi, ataukah memang sudah di tahap membutuhkan obat-obatan, ya. Jadi penanganannya ini dalam 4 ini: relaksasi, olahraga, hindari alkohol atau obat-obatan terlarang, dan lakukan konsultasi ke dokter. Oke, itu ya. Terus, udah ya. Mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada pertanyaan, boleh? Dikembalikan mungkin ke Bapak moderator. Baik, terima kasih Ibu Gina untuk penyampaiannya yang sangat luar biasa mengenai somatofrom dan gangguan kecemasan. Nah, ternyata ada banyak sekali cara penanganan dan pencegahannya, termasuk juga gejala dan penyebab mengapa hal tersebut bisa muncul gitu ya. Nah, sebelumnya izin mengingatkan nih bagi peserta yang sudah hadir pada acara webinar kali ini untuk bisa mengisi daftar hadir ya, yang sudah ada di kolom chat, bisa diisi terlebih dahulu. Dan untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi Q&A atau sesi diskusi tanya jawab. Bagi ayah, bunda, teman-teman yang hadir nih pada acara ini, silakan bisa raise hand dan on mic, atau mungkin bisa diketik ya di kolom chat. Silakan jika ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya atas nama Sensen. Baik, silakan Kak. Silakan Kak Sensen, jika ingin bertanya, boleh Kak, terima kasih Kak Adit. Izin bertanya, jika Kakak punya gangguan atau kecemasan yang berlebih kayak anxiety disorder atau gangguan panik gitu, kira-kira penanganannya itu butuh berapa waktu lama gitu untuk biar bisa sembuh? Entah itu dari rutinitas olahraga ataupun konsultasi gitu. Biasanya butuh berapa waktu lama untuk bisa sembuh seperti semula? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih buat Kak Sensen ya untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu bisa langsung dijawab. Maaf Ibu, suaranya belum dinyalain. Ya, seperti. Ya, mungkin untuk penanganannya memang tidak ada waktu yang menjamin atau tidak tepat. Apakah 2 bulan terapinya, apakah berapa bulan gitu. Karena tadi pengobatannya juga, ini kan yang pertama tadi dilakukan oleh satu dokter. Terus juga apakah dilakukan psikoterapi atau obat-obatan. Nah, psikoterapinya itu bisa individu atau kelompok juga dinilai ya, karena tiap orang itu terapinya akan berbeda. Nggak mesti sama dalam satu orang A dan orang B itu nggak akan sama, karena ada level tingkat derajat beratnya ya dari diagnosisnya. Jadi apakah memang cukup psikoterapi aja antara psikiater dan pasiennya, apakah memang membutuhkan obat-obatan. Dan obat-obatannya juga biasanya untuk kasus seperti ini, kalau kita mungkin paracetamol langsung 500, ini 500 mg 3 kali 1. Tapi kalau untuk psikiatri ini, kasus psikiatri biasanya sih dilakukan dengan pemberian dosis yang minimal dulu. Ketika sudah terkontrol, kalau memang perlu obat-obatan ya, untuk kasus yang memerlukan obat-obatan,
Terus dapat obat dosis yang rendah dulu, tidak tertangani ya naik levelnya. Ketika sudah tertangani dengan dosis sekian, sudah membaik, nanti diturunkan lagi dosisnya. Nah, setiap orang itu memang beda-beda bagaimana dengan keluhan dari pasiennya itu sendiri dan beratnya diagnosisnya gitu. Ya, jadi nanti ketika udah terkontrol, obatnya juga nggak bisa langsung berhenti, tapi dia di tapering off, jadi diturunkan sedikit demi sedikit lagi. Nah, itu yang biasanya beda-beda tiap orang ya. Ada yang cukup psikoterapi aja, hipnoterapi kah, atau psikoterapi kan banyak macamnya ya, atau sampai ke obat. Tuh, gitu. Jadi nggak ada waktu yang pasti berapa lama. Baik, Kak, dimengerti. Jadi untuk waktunya tidak ada jangka waktu ya, Kak. Itu tergantung lagi kepada orang itu tersebut. Betul, karena kan nanti di psikoterapi itu dibuat pasiennya itu memiliki output pemikiran yang positif, menghadapi lingkungannya jadi lebih positif. Nah, mampu nggak orang tersebut atau si pasiennya itu? Kalau dia mampu dengan cepat menerimanya ya lebih cepat lagi untuk pengobatannya. Tapi kalau misalnya pasiennya ternyata gejalanya lebih berat atau bahkan disertai tadi kan nggak menutup kemungkinan disertai dengan gangguan depresi dan sebagainya, itu kan mungkin bisa jadi lebih lama. Itu kan Baik. butuh pemeriksaan lanjut gitu. Ya. Baik, boleh izin satu lagi, Kak? Bertanya satu kali lagi. Enggak. Biasanya itu penyebabnya dari mana sih, Kak? Apakah memang ada karakter dari pribadi atau bawaannya? Bawaannya saat perawatan sejak kecil gitu, perawatan dari orang tuanya yang kurang mungkin memadai, atau memang punya kecemasan yang trauma tersendiri, Kak. Sedangkan orang ini tuh gak tahu kesadaran sendiri cemasnya karena apa, gak tahu penyebabnya. Jadi apakah ada bawaan dari lahir, Kak, atau dari trauma mungkin penyebab utamanya? Kalau penyebabnya sama, tiap orang juga beda-beda. Karena penyebab secara teorinya itu yang tadi yang udah disampaikan. Penyebabnya itu bisa biologis, psikologis, atau sosial. Kalau misalnya psikologis, dia bawaan diri dia sendiri ya. Kalau biologis, yang tadi obat-obatan, ya, atau cedera otak, itu bisa. Terus, bisa juga sosial. Sosial itu adalah masalah yang nggak dapat diatasi, atau dia salah satunya misalnya nggak dapat dukungan dari keluarga atau lingkungannya. Nah, itu bisa jadi penyebabnya. Tiap orang beda. Nanti ketika ada sesi tanya jawab dengan dokter psikiatris atau dokternya, nanti akan ketahuan pasiennya. Kalau pasiennya terbuka nih akan ketahuan, oh penyebab utamanya dari pasien A adalah mungkin dari ada riwayat penggunaan obat-obatan terlarang gitu ya, sehingga mengganggu dari otaknya, itu bisa. Tapi ternyata pasien B ketika dilakukan tanya jawab dan pemeriksaan, dia ternyata waktu kecilnya ada riwayat tidak ada dukungan mungkin dari keluarganya atau apa, itu bisa jadi penyebabnya juga gitu. Ya. Baik, Kak. Sudah dipahami. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Oke. Dok, izin bertanya. Ya, dengan siapa ini? Saya Eka Senjaya, Dok. Jadi kalau misalkan ASYNT itu kan emang suka berkaitan sama asam lambung nih ya, Dok. Nah, kebetulan saya itu pengidap ASYNT disorder sama asam lambung juga. Nah, kalau misalkan kita olahraga, kemarin aja, contohnya tuh kemarin saya tuh bulu tangkis ya, Dok. Nah, udah set ketiga tuh merasa lemes sama pusing, terus perut tuh kembung kan, sama jantung otomatis berdebar. Nah, itu tuh kita tuh ngerasa pusing. Nah, itu tuh diakibatkan oleh ASYNT disordernya atau emang asam lambungnya yang naik, Dok? Soalnya tiap olahraga seperti itu gitu, jadi kayak berulang gitu. Terus kalau misalkan emang udah kejadian, contohnya gini, kalau lagi di motor nih, saya kan lagi nyetir ya, pernah nih kayak gitu, kejadian kayak gitu sampai tremor tangan tuh, sampai cemas berlebih. Nah, ketika saya lewati jalan itu terus naik motor lagi tuh kambuh lagi di posisi itu gitu. Nah, itu tuh emang
dari ASCNT juga atau emang gimana ya, soalnya suka sudah ke medis juga kan, kayak ke nyoba ke dokter jantung, terus rekam EKG-nya bagus, terus nggak ada masalah. Nah itu tuh penanganannya tuh kayak gimana ya dok? Soalnya kan tadinya jadi berlawanan gitu, kayak misalkan pengen ngilangin pikiran negatif gitu kan, terus saya tuh berolahraga biar positif, tapi tiba-tiba langsung pusing, langsung capek gitu dok. Penanganannya gimana ya dok? Terima kasih dok. Kalau misalnya untuk yang ketika olahraga mungkin ya, saya nggak tahu posisi ketika Bapak lagi olahraga itu kayak gimana. Tapi dari olahraga aja berarti kan Bapak sedang melakukan aktivitas sehari-hari, berarti ya itu mah ya sosial ya. Jadi kan pasti main bulu tangkis nggak mungkin sendiri, pasti ada lawannya ya. Berarti kan masih bisa bersosialisasi kalau begitu ya. Nah, kalau itu bisa jadi mungkin dari lambungnya kalau muncul keluhan seperti itu. Gitu. Karena Bapak masih bisa bersosialisasi dengan teman, berarti kan main badminton gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba lagi sendiri atau gimana itu muncul keluhan. Nah, tapi kalau misalnya sering ngerasa sesek, keluhannya udah ke dokter jantung, diperiksa bagus, mungkin di penyakit dalam bisa diperiksa apakah ada endoskopi yang melihat atau ada gangguan dari struktur lambungnya atau enggak, kan kayak luka lambung itu dilihatnya dari endoskopi, apakah dokter penyakit dalam yang menyarankan untuk itu atau enggak gitu kan. Terus kalau misalnya hasilnya negatif, ya baiknya atau hasilnya baik-baik aja gitu kan, dari jantung udah baik nih, dari penyakit dalam gimana, apakah baik-baik aja atau enggak. Kalau baik-baik aja tidak ada apa-apa, mungkin kan bisa dilakukan ke dokter spesialis kejiwaan untuk di psikoterapi. Jadi psikoterapi itu kan macam-macam nanti Pak. Jadi apakah dilakuin terapinya tuh hipnoterapi atau apa, tujuannya kan untuk membentuk si pikirannya itu jadi lebih positif tuh dengan cara psikoterapi gitu. Dan psikoterapi ini nggak sebentar, nggak yang kayak kita minum obat Tuhan langsung sembuh gitu ya, langsung teratasi, nggak. Kalau psikoterapi dia jangka waktunya lebih panjang, jadi seperti les mungkin ya, bertemu lagi sampai si pasien benar-benar menghasilkan output yang positif gitu sih. Jadi supaya percaya dirinya lebih optimal gitu ya, itu bisa di psikoterapi biasanya sih Pak gitu. Nah ini pertanyaan yang selanjutnya tuh kayak gini dok, kan saya tuh emang udah setahun ini tuh kan ke dokter psikiater ya, dikasih obat. Nah kebetulan kemarin pas dikasih obatnya sembuh ya, nggak ada serangan panik atau apa kecemasan. Nah berhentilah obat udah 4 bulan atau 4 bulan 6 bulanan lah. Nah sekarang tuh baru kambuh lagi. Nah emang kalau anxiety disorder tuh emang balik lagi apa gimana dok? Soalnya penyembuhannya tuh kayak sulit gitu kan, kayak misalkan udah berpikir positif, terus udah misalkan ini aja dok, kalau misalkan saya sholat aja ya, terus dibanyakan orang nih kan di masjid atau lagi Jumatan aja, sebelum berangkat ke masjid tuh udah ngerasa kayak aduh ketakutan gitu. Jadi di dalam pikiran saya tuh kayak kalau misalkan terjadi apa-apa, misalkan ya kalau misalkan ambruk gitu atau rubuh gitu kan, kayak takut gak ada yang bantu gitu ya. Intinya sih takut gak ada yang bantu, terus takut serangan jantung lah, takut apalah itu. Jadi kayak udah kronis banget gitu penyakitnya. Itu tuh emang sering balik lagi apa gimana ya kalau buat penyakit anxiety ini? Ya, memang gak menutup kemungkinannya untuk bisa kambuh lagi sih, untuk muncul lagi keluhannya walaupun memang sudah terobati dan teratasi. Sama aja kayak kasus-kasus yang lain, infeksi pernafasan sudah sembuh, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita muncul lagi gitu keluhannya. Tapi kalau misalnya kita konsultasi dengan dokter psikiater, setidaknya untuk aktivitas kita sehari-hari tidak terganggu gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk muncul lagi gitu Pak. Oh, ya baik dok, terima kasih dok. Mangga. Baik, terima kasih Kak Eka Senjaya yang sudah bertanya. Mungkin ada lagi dari Ayah Bunda yang ingin bertanya. Bisa juga di kolom chat ya.
Baik sebelumnya, Yubisa ini merupakan webinar rutin nih yang sering dilakukan oleh Klinik Utama Sehati. Nah, kebetulan Klinik Utama Sehati bekerja sama dengan Bidan Brand Community dan disupport oleh produk Zoom Oil. Nah, buat teman-teman, tahu nggak sih apa itu Zoom Oil? Nah, jadi Zoom Oil ini itu hadir karena keresahan seorang ibu terhadap anaknya, dan hadir karena untuk mengatasi gangguan-gangguan yang sering terjadi pada anak, seperti batuk, pilek, diare, demam, dan ruam, sebagainya. Nah, itu adalah inovasi produk yang sangat bermanfaat ya, sahabat Sehati. Nah, bagi ayah bunda yang tertarik nih untuk membeli atau memesan ya produk Zoom Oil, bisa kontak ke customer care Klinik Utama Sehati ya.